minasan, konnichiwa, kyo wa o genki desu ka? Masih bersama saya, Lily, di segmen Pera Pera Nihongo, ngobrol asik dengan bahasa Jepang di podcast Suara 8. Kyo wa Salisa-san to Meisiki-san, takusan hanashite okimasu. Hari ini kita akan ngobrol bareng Salisa dan Meisiki, murid SMK Negeri 8 Semarang, jurusan Perawatan Sosial. Watashi tachi wa Nihongo no bunko to tenai no Nihongo no kaiwa o benkyou shimasu. Kali ini kita akan sharing-sharing nih tentang budaya dan cara berbicara bahasa Jepang dengan baik. Ja, konnichiwa Salisa-san, konnichiwa Meisiki-san. Selamat datang di podcast Suara 8. Mei-san to Salisa-san wa o genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, o genki desu. Takusan hanashuru mai ni jigo sokai shite kudasai. Sebelum kita ngobrol, sebaiknya perkenalan dulu nih agar pendengar tahu siapa sih tamu kita kali ini. Oke, mulai dari Salisa dulu ya. Hajimemashite. Watashi namae Yume wa Salisa desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Salisa. Mohon bantuannya ya. Hai minasan, watashi wa Haridian Meisiki to moshimasu. Meisiki to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Halo semua, perkenalkan saya Haridian Meisiki. Panggil saya Meisiki. Tolong kerjasamanya ya. Hajimemashite, watashi no namae wa Aulia Widya desu. Lily-san to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Aulia Widya, bisa dipanggil Lily. Mohon kerjasamanya ya. Nah, karena kita sudah perkenalan nih, bisa kita mulai sekarang aja ya. Boleh. Oke. Hari ini kita akan membahas apa ini? Oke, karena sekarang kita lagi pada suasana atau nuansa di bulan Ramadan. Jadi kita akan membahas tentang suasana di bulan Ramadan saat ada di Jepang, dari mulai puasanya sampai ke lebarannya. Nah, betul banget. Pasti kalian penasaran kan gimana suasana Ramadan di Jepang? Apakah berbeda dengan di Indonesia atau enggak? Yuk langsung kita bahas. Wah, kelihatannya menarik sekali ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dari pertama, puasa itu dalam bahasa Jepang itu apa ya? Dan terus kalau kita lagi bekerja di Jepang terus kan puasa, itu izinnya bagaimana? Oke, jadi dalam bahasa Jepang puasa itu danjiki. Nah, kalau misal kita lagi bekerja di salah satu perusahaan Jepang, kita harus meminta izin dulu kalau misal besok mau puasa. Izinnya seperti ini. Sumimasen, ashita danjiki shite mo ii desu ka? Boleh diulangi lagi sekali lagi. Oke, saya ulangi ya. Sumimasen, ashita danjiki shite mo ii desu ka? Saya artikan satu persatu ya, biar lebih paham. Ya, jadi, sumimasen itu artinya permisi. Ashita artinya besok. Dan jiki sendiri artinya tadi puasa. Dan untuk shite mo ii desu ka artinya apakah boleh untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau digabung artinya adalah bolehkah besok saya untuk berpuasa? Seperti itu. So dane. Untuk Meisiki, di Jepang itu kita boleh gak sih diizinkan untuk puasa? Tentu aja boleh ya, tapi kalau di suatu perusahaannya itu mayoritasnya orang Jepang, kita harus izin terlebih dahulu kepada atasannya. Tentu saja dengan alasan yang mendukung dan logis. Jadi supaya kita diizinkan gitu. Yang pastinya kita boleh kan berpuasa, tapi asalkan izin dulu. Iya, boleh banget buat puasa. Yang penting tuh kita izin dulu ya. Tapi kalau semisal kita mau puasa di Jepang, kita harus juga memperhatikan tentang cuaca dan juga musim yang ada di Jepang. Nah, biasanya itu kalau di Jepang saat bulan Ramadan itu sedang musim panas. Sedangkan musim panasnya di Jepang sama di Indonesia itu beda banget loh. Jadi musim panasnya di Jepang sama musim panasnya di Indonesia itu beda ya? Beda dong. Apa dong yang bikin beda? Sebenarnya tuh kalau diukur sama temperaturnya sih hampir sama, sekitar 33 sampai 37 derajat Celcius. Tapi bedanya kalau di Indonesia kan kalau misal musim panas nih, ada angin tertiup gitu, masih sejuk buat kita. Nah, kalau di Jepang sendiri, anginnya itu jadi ikutan panas. Jadi kalau misal kita hidupin kipas angin, ya jadi ya mungkin kurang membantu ya. Bahkan di Jepang itu ada kasus kematian karena kepanasan loh. Wow.
Jadi musim panas di Jepang itu sangat menyusahkan ya. Cukup ekstrim. Ya kuat gak ya saya ke sana? Semoga aja kuat. Oh iya, terus ada perbedaan jam nggak? Perbedaan jam untuk buka, sahur gitu, ada nggak perbedaannya di Indonesia sama di Jepang gitu? Tentunya ada ya, kalau di Jepang itu biasanya sahur itu jam 2 pagi dan bukanya itu paling enggak jam 7 malam. Waktu lamanya puasa di Jepang itu biasanya 15 sampai 16 jam. Jadi untuk informasi aja, Jepang itu termasuk ke dalam 10 negara dengan waktu puasa terlama di dunia. Sampai 16 jam sekitar segitu. Wah, lama sekali ya. Aduh, di Indonesia aja udah cukup lumayan lama, apalagi di sana mungkin ya. Oh, untuk Salisa, apakah ada tips untuk mengatasi puasa di sana? Kalau untuk tips ya, sebenarnya kita mulai dari untuk membiasakan diri aja sih. Kita harus latihan dulu biar pas puasanya itu nggak kaget. Kayak misalnya kita mengurangi porsi makan, dan juga pastinya kita harus menyesuaikan sama musim atau iklim yang ada di sana agar nanti kita bisa puasa dengan baik. Tips yang cukup bagus itu. Oke, di sana di negara Jepang itu saat bulan Ramadan, apakah ada hal yang menarik lagi? Mungkin yang menarik waktu berbuka puasa di masjid ya, karena kalau berbuka di masjid itu menunya pasti berbagai macam negara ada sendiri, begitu. Itu yang menarik menurut saya. Wah, enak sekali ya bisa berbuka puasa dengan menu-menu dari negara yang berbeda-beda, Mencicipi masakan luar. wow. Kalau menu Indonesia sendiri kita juga boleh kok bantu-bantu di sana biar ada menu dari Indonesia. Jadi kita nggak usah perlu muter-muter dunia udah ngerasain makanannya ya Iya di sana dong. ya. Untuk sholat tarawih di sana ada perbedaannya lagi? Soalnya kan di sana kan masjidnya kan terbatas, minim masjid gitu kan. Jadi kalau untuk tarawih sama sholat kayak Idul Fitri itu gimana? Kalau sebenarnya kalau sholat tarawih sih ya nggak ada bedanya. Cuman karena tadi yang dibilang sama Lili, masjidnya kan terbatas. Jadi kalau semisal orangnya yang mau sholat tarawih itu dekat masjid ya silahkan langsung sholat. Tapi kalau semisal jauh dari masjid, dia mau sholat tarawih berjamaah, bisa tuh sama teman-temannya yang mungkin sekitaran situ untuk berjamaah sholat tarawih bersama. Nah, tapi kalau misalnya dia malas keluar atau gimana, bisa dong buat sholat sendiri, sholat tarawih di rumah. Gitu. Terus untuk itu kan kalau puasa ujung bulan Ramadan kan pasti lebaran. Nah, kalau kita yang bekerja itu boleh nggak diizinkan libur gitu buat rayain lebaran bareng keluarga atau rekan-rekan yang muslim juga? Gimana? Mungkin kalau di Jepang itu kan lebaran bukan mayoritasnya di sana, jadi tetap masuk, tapi kalau kita izin mungkin boleh. Wah, kalau tidak libur gitu berarti susah ya untuk ikut melaksanakan sholat Idul Fitri bareng-bareng. Enggak sih sebenarnya, kalau di sana itu asal kita izin dan mempunyai alasan yang logis pasti boleh kok, insya Allah. Oke, bagi teman-teman yang biasanya ada di sekitaran Tokyo, untuk lebaran biasanya tuh mereka sholat idnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan mungkin karena ini lagi corona jadi kemungkinan tidak diadakan terlebih dahulu. Tapi kalau dulu itu biasanya melaksanakannya sholat id di sana, dan tentunya ya di sana tuh disediain makanan khas lebaran kayak opor, sambal goreng dan lain-lainnya lah. Wah, enak banget. Berarti yang orang Indonesia di sana berarti kan kalau misal kangen sama masakan Indonesia bisa datang langsung ke sana ya. Wah, enak ya. Bisa banget dong pastinya. Jadi untuk menjalankan puasa di negara Jepang itu diperbolehkan ya dan tidak ada diskriminasi. Pastinya. Jadi kalau misalnya kita mau puasa di Jepang itu pasti boleh-boleh aja, karena di negara Jepang tersendiri itu nggak ada yang namanya diskriminasi agama. Jadi aman, pasti aman.
Nah, itu tadi percakapan kita kali ini tentang puasa dan bulan Ramadan di negara Jepang dari siswa SMK Negeri 8 Semarang, Salisa dan Meisiki. Sedikit pertanyaan dari saya, apa sih harapan Salisa dan Meisiki dalam materi podcast kali ini? Dari Ayo, aku dulu ya. Ya, dari Oke, Salisa dulu. kalau harapan aku sih semoga aja buat para pendengar semuanya yang mungkin mau ke Jepang atau ingin ke Jepang bisa tahu lah tentang puasa yang ada di Jepang. Jadi kalau semisal kalian ada di sana udah paham sedikit-sedikit gitu tentang puasa yang ada di sana atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di sana. Jadi biar gak salah aja gitu. Kalau dari aku nih buat teman-teman, semoga materi yang kita sampaikan itu jadi referensi buat kalian. Kalau misalnya kalian ada kesempatan ke Jepang nih, jadi gak culture shock di sana. Begitu ya. Sebelum acaranya selesai nih, ada nggak sedikit pesan untuk para pendengar di rumah dari Salisa sama Meisiki? Ayo dari Ada Meisiki dong. dulu. Ya. Buat teman-teman tetap semangat belajarnya. Ingat ketika kalian males-malesan, di sana masih banyak orang yang berjuang untuk menggapai cita-cita mereka. Jadi semangat dong. Pesan yang sangat bagus itu. Oke, dari Salisa. Buat teman-teman harus tetap semangat dalam belajar untuk meraih impian kalian. Tetap jaga kesehatan juga. Semangat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Udah mungkin itu aja. Udah, itu aja. Oke, sudah banyak ngobrol nih kita kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua, apalagi terutama bagi siswa-siswi yang lagi menekuni di bahasa Jepang. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, SMK 8 punya jargonnya. Kalian tahu kan jargonnya? Tahu dong. Ya, oke. Ikutin ya bersama-sama ya. Oke. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, terima kasih kepada Salisa Sang dan Meisi Sang yang berkenan hadir dalam podcast kali ini. Semoga kedepannya podcast Suara 8 termasuk segmen Pera-Pera Nihongo berkembang semakin bagus. Tetap pantengin channelnya, terus like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Dadah.